Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam kepada Ibu dan Bapak teman-teman program Diploma 1 Kemuhammadiyahan Angkatan ke-11 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Mohon izin menyampaikan untuk melunasi hutang saya untuk mata kuliah ilmu falak ya. Oke. Pernah nggak sih ibu dan bapak bertanya-tanya kenapa sih panjang siang dan malam itu bisa berubah-ubah? Kadang-kadang malamnya terasa lebih panjang atau siangnya terasa lebih panjang gitu ya. Atau kenapa bayangan kita di siang hari bisa sangat pendek atau bahkan kadang-kadang seperti menghilang. Dan bagaimana cara menggambar edaran mataharinya? Nah, jawabannya ada satu konsep yang menarik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini mengenai deklinasi matahari. Deklinasi matahari merupakan jarak sudut matahari dari ekuator langit diukur sepanjang lingkaran waktu, dalam hal ini adalah lingkaran deklinasi, hingga ke titik pusat matahari. Bagaimana cara menggambar edaran harian matahari? Yang perlu ibu dan bapak siapkan terlebih dahulu adalah yang pertama pensil, kertas HVS atau folio bergaris, penghapus, ballpoint, penggaris busur untuk menentukan nanti besar sudutnya berapa, penggaris panjang, kemudian pensil warna atau spidol warna. Dan selanjutnya adalah data-data yang dibutuhkan. Yang pertama adalah posisi pengamat, dan yang kedua adalah deklinasi matahari di tanggal tersebut. Oke, Ibu dan Bapak, untuk kelompok kami pada tugas membuat gambar edaran harian matahari pada bulan Rajab dengan istimak pada tanggal 20 Desember 2025 pukul 8:44 menit 5 detik. Jadi langkah pertama, Ibu dan Bapak lihat dulu tanggal ijtimak pada data takwim awal bulan Komariah yang sudah saya share di grup ilmu falak pada tanggal 21 Juni 2025. Kemudian langkah yang kedua adalah melihat data deklinasi. Data deklinasi dari Pak Anam yang sudah saya share di grup ilmu falak juga. Tanggalnya disesuaikan juga dengan tanggal kelompok masing-masing, ijtimaknya tanggal berapa. Untuk kelompok saya adalah di tanggal 20 Desember 2025. Nah, selanjutnya ada dilihat jamnya. Data yang di-share adalah data per jam. Jadi langsung saja dilihat data deklinasinya di jam 8, yaitu deklinasinya min 23 derajat 25 menit 54 detik. Kita jadikan dulu satuannya ke derajat menjadi min 23,4 derajat. Kemudian data selanjutnya adalah posisi kita sebagai pengamat atau observer, yaitu min 7 derajat. Jadi kita sudah dapatkan nih datanya. Data yang pertama adalah posisi pengamat di min 7 derajat dan deklinasinya adalah min 23,4 derajat. Kemudian langkah ketiga, Ibu dan Bapak membuat lingkaran yang direpresentasikan sebagai lingkaran bola langit. Maaf ya Ibu Bapak, saya belum tahu caranya membuat ilustrasi secara digital pakai Canva, tapi kok nggak bisa juga ini. Jadi ya udah pakai gambar saya aja yang saya bikin di kertas. Oke, sudah. Selanjutnya adalah membuat garis vertikal dan garis horizontal secara presisi. Jika lingkaran itu adalah 360 derajat, maka dibagi 4 masing-masing besarnya 90 derajat. Setelah dibuat garis vertikal dan horizontal, kita buat lingkaran yang hijau ini yang disebut sebagai lingkaran horizon. Jadi seolah-olah ini adalah pinggiran bumi yang kita pijak, yang bertemu dengan langit di segala arahnya. Kemudian pengamat atau observer, pada gambar ini saya beri keterangan P, pengamat ya. Nah, pada garis vertikal di atas pengamat ada titik Z, yaitu titik zenit, titik tertinggi pada bola langit tepat di atas kepala pengamat. Nah, yang di bawah ada titik N, yaitu titik nadir, titik terendah di bawah pengamat. Selanjutnya, kita buat arah mata angin searah jarum jam ya Ibu Bapak, dari kiri, utara, timur, selatan, dan barat. Oke, langkah selanjutnya adalah kita membuat lingkaran ekuator yang ditandai dengan warna orange ya Ibu Bapak. Besarnya adalah 7 derajat.
Dari titik Z ke U itu besarnya adalah 90 derajat. Kita bagi 3 besarnya, 30 derajat. Nah, dari titik Z yang 30 derajat bagian atas, kita bagi menjadi 4 bagian, ketemunya adalah 7,5 derajat. Kemudian menjadi, itulah sudut kemiringan khatulistiwa langit atau ekuator yang berwarna orange. Jadi 7 derajat dari zenit, 7 derajat dari nadir. Oke, selanjutnya kita akan membuat deklinasinya. Deklinasi yang diketahui adalah min 23,4 derajat. Diukurnya dari mana? Dari titik E, ekuator. Karena ini deklinasinya negatif, maka berada di selatan ekuator. Apabila deklinasinya positif, maka berada di sebelah utara ekuator. Jadi, ekuator ini yang warna orange adalah patokan untuk menentukan deklinasinya nanti berada di mana. Begitu ya. Saya lanjutkan. Untuk selanjutnya tinggal diberi gambar mataharinya Ibu Bapak. Kita fokuskan ke lingkaran merah ya. Pada titik T1 itu adalah saat matahari terbit. Pada titik K adalah titik kulminasi atau saat matahari berada di posisi tertinggi. Dan titik B1 adalah saat matahari terbenam. Selanjutnya itu ada ZM adalah jarak zenit. Dari K ke Z itu adalah jarak zenit atau ZM. E ke K adalah deklinasinya. E ke K adalah deklinasinya. Kemudian U ke K adalah HM atau tinggi matahari. Ibu dan Bapak yang saya hormati, deklinasi ini berpengaruh pada beberapa hal ya. Yang pertama adalah perbedaan panjang siang dan malam. Saat deklinasi matahari positif atau bergerak ke arah utara, belahan bumi utara akan mengalami siang yang lebih panjang. Sebaliknya, saat deklinasi negatif bergerak ke arah selatan, maka belahan selatan akan mengalami siang yang lebih panjang. Sementara di daerah ekuator, panjang siang dan malam relatif sama. Oke, Ibu dan Bapak, tadi di opening saya menyampaikan kenapa bayangan matahari bisa pendek di siang hari atau bahkan seolah-olah seperti menghilang gitu ya. Ini terjadi karena semakin tinggi matahari di langit, maka sudut datang sinar mataharinya semakin tegak lurus gitu. Akibatnya bayangan menjadi lebih pendek. Beda lagi ketika pagi dan sore ya, matahari lebih rendah di langit sehingga bayangan menjadi lebih panjang. Kemudian Ibu Bapak pernah dengar gak sih istilah hari tanpa bayangan? Pernah dengar ya? Oke, itu sebenarnya bukan menghilang sih sebenarnya. Lebih tepatnya adalah tidak tampak samping gitu, ya. Itu terjadi ketika matahari berada di atas kepala kita atau di zenit. Ya, dengan kata lain, deklinasi matahari sama dengan lintang tempat dan itu terjadi pada saat kulminasi atau tengah hari. Begitu. Oke, jadi kita bisa simpulkan dari gambar ini dan dari data deklinasi 12 bulan bahwa matahari tidak selalu terbit di titik timur dan terbenam di titik barat. Selalu berubah-ubah. Kadang-kadang di sebelah utara ekuator, kadang-kadang di sebelah selatan ekuator. Titik terbit matahari selalu berpindah-pindah setiap hari selama 1 tahun. Jadi, deklinasi matahari tanggal 1 Januari akan berbeda dengan tanggal 2 Januari dan seterusnya sampai di tanggal 31 Desember. Apakah matahari pernah berjalan di ekuator? Jawabannya adalah pernah, saat deklinasi 0 derajat, terbit di titik timur dan tenggelam di titik barat. Ibu dan Bapak yang saya hormati, dari bayangan yang memanjang hingga menghilang, semua berawal dari deklinasi matahari. Semoga materi ini membuka cakrawala baru tentang bagaimana alam bekerja dengan begitu teratur dan indah. Terima kasih atas perhatian teman-teman, ibu bapak sekalian. Mari terus belajar dengan semangat yang terang seperti sinar matahari pada saat puncak kulminasi. Terima kasih dan mohon maaf atas kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.